Halo bro, ketemu lagi dengan saya. Saya sekarang akan bicara yang ngelantur lagi. Tapi tolong dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan sajalah. Karena saya ngomong hanya sebatas buat konten. Tidak lain. Tidak ada bermaksud untuk menjelekkan orang. Tidak bermaksud merendahkan orang, mas bro. Tolong kalau ada kesalahan saya nanti di dalam ngomong-ngomong saya ini ya. Tolong dimaafkan itu. Mas guys, sekarang apa yang harus kita omongkan mas guys? Kita sudah banyak ngomong yang lalu, episode-episode yang lalu. Bagaimana kalau kita ngomong sekarang tentang apa? Apa boleh kira-kira kita sekarang ini ngomongkan tentang Tuhan? Nah, ini tentang Tuhan ya. Kita bicara tentang Tuhan saat ini. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Versi saya, versi orang bodoh, versi orang yang banyak ngomong. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada selisih pendapat dengan pendapat Anda. Karena ini sesuai dengan pendapat saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Sebelum saya bicara, saya mohon maaf dulu. Kita bicara tentang Tuhan. Karena Tuhan sifatnya kan universal. Tuhan ini sifatnya tidak tergolong pada satu kelompok, tapi sifatnya luas. Siapa saja boleh mengatakan Tuhan. Bahkan orang yang menyembah pohon pun, pohon bisa dikatakan Tuhan. Jadi ini sifatnya tidak kepada satu posisi, tapi sifatnya keyakinan seseorang secara pribadi. Kalau menurut keyakinan saya, begitu kira-kira. Kita akan bicara Tuhan saat ini. Temanya adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan yang kita yakini bahwa Tuhan itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita selalu dibawa kepada persoalan tentang bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mengenal Sang Maha Pencipta. Dan di dunia ini banyak penganut-penganut yang percaya kepada Yang Maha Mencipta. Banyak label-labelnya tersendiri. Kita tidak mengatakan label siapa. Tapi yang jelas saya bicara di sini adalah secara pribadi tentang pemahaman yang saya dapatkan dari pola pikir saya sendiri. Nah, jadi kalau kepingin dekat dengan Tuhannya, setiap makhluk yang kepingin dekat dengan Tuhannya, yang perlu kita bangun sekarang di dalam hidup itu, mampu atau tidak mampu, khusyuk atau tidak khusyuk, ya harus kita lakukan. Bangun kesadaran di dalam diri kita, karena dengan kesadaran itu kita akan digiring kepada sebuah pemahaman tentang pengenalan terhadap Tuhan. Karena kesadaran itu adalah pintu masuk atau kunci untuk kita bisa meyakini bahwa kita bisa dekat dengan Tuhannya. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhannya kalau kita tidak pernah sadar di dalam hidup ini? Makanya kesadaran itu adalah hal yang sangat penting untuk kamu lebih dekat dengan Tuhan kita. Untuk kita lebih kesadaran itu jalan untuk kita dekat dengan Tuhan kita. Gitu loh maksud saya. Tuhan itu maha goib. Tapi kok yang disembah yang nyata? Itu bagaimana? Tuhan itu tidak terlihat. Tapi yang kita sembah yang nyata. Yang kita sanjung-sanjung hal sesuatu yang nyata. Yang bisa kita pikirkan. Yang bisa kita lihat dengan mata. Sementara
Tuhan itu kan gaib. Sampai sekarang ilmuwan manapun tidak bisa menunjukkan keberadaan Tuhan itu di mana dan Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau saya bicara, Tuhan itu adalah gaib. Jadi bagaimana mendekatkan diri kepada sesuatu yang tidak ada tapi ada? Kan sangat sulit. Sulit sekali. Kenapa saya bicara tentang itu? Ini kita mereka-reka. Jadi tidak perlu terlalu serius menanggapinya. Tapi menurut persepsi saya, kesadaran itulah yang akan membawamu kepada sesuatu yang kamu inginkan. Karena hanya orang-orang yang sadar yang bisa dekat dengan Tuhannya. Orang-orang yang sadar itu adalah orang-orang yang tidak banyak bicara. Orang-orang yang sadar itu senantiasa mengingat akan dirinya. Sadar akan ketidakmampuan kita. Sadar akan kebodohan kita. Sadar akan kesalahan kita. Sadar kita tidak ada kesabarannya, yang ada emosi yang tinggi. Dengan kesadaran itu Allah akan memberi nilai tersendiri kepada diri kita supaya kita itu mengenal yang namanya Tuhan. Mengenal Tuhan itu, mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak bisa dicari-cari. Tidak bisa kita kaji-kaji, tidak bisa kita pelajari. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu, kalau menurut saya, bolak-balik saya omong tadi, kesadaran. Kesadarannya bagaimana? Hanya kamu yang tahu kesadaran apa itu. Dan Tuhan tidak bisa dicari. Tuhan tidak bisa kita dekati. Tapi Tuhan itu yang akan mendekati kita dengan kesadaran-kesadaran yang kita lakukan selama ini. Dengan sendirinya Tuhan akan mendekat kepada kita. Di situ baru kita bisa merasakan, oh ternyata Tuhan itu ada. Bagaimana reaksinya? Hanya kita yang tahu. Itu sesuatu yang sulit diceritakan, makanya kita menceritakannya memper-memper saja, mendekat-dekatkan saja. Karena saya juga masih belajar tentang hal itu. Tuhan itu maha gaib. Tidak bisa kita tuliskan dengan kalimat, dengan tinta-tinta, dan tidak bisa kita ceritakan dengan kalimat-kalimat. Tidak bisa kita sebutkan dengan sebutan-sebutan. Yang tahu Tuhan itu, ya ketika Tuhan itu mau mendekat kepada kita, baru kita tahu kalau Tuhan itu dekat sama kita. Bagaimana rasanya? Hanya kamu yang tahu. Karena Tuhan itu gaib. Jadi Tuhan itu tidak bisa diceritakan panjang lebar. Ini kan sebatas cerita memper, seperti yang saya bilang tadi, memper ataupun nyerempet gitu loh. Karena itu macam mana saya mau menceritakannya? Tapi kita ceritakan sekarang, bercerita tentang mempernya saja lah ya. Kalau menjurus ke situ sebenarnya kok itu nanti sepertinya berdesir-desir dadaku dan badan ini seperti merinding-merinding gitu. Karena itu bukan sebuah cerita, tapi kita ceritakan tentang mempernya saja ya. Tentang mempernya ataupun yang nyerempet saja. Tuhan itu bukan sosok. Tuhan itu bukan sesuatu yang ada di singgasana. Tuhan itu ada di dalam setiap denyut nadimu. Tuhan itu
ada di dalam setiap titik-titik sarafmu. Jadi bagaimana cara bisa mendekat diri kepada Tuhan? Kita juga tidak tahu. Karena sesuatu yang seperti itu sepertinya agak sulit kita ceritakan. Dan saya bercerita ini sepertinya kupaksakan, seperti dipaksakan. Sebenarnya hati ini sudah sepertinya kok tidak mau diajak ke situ. Tapi sudah terlanjur kita bikin konten, coba kita bicara yang lain saja. Kalau bicara Tuhan itu aku seperti menangis, seperti mau menangis, seperti mau menangis. Sepertinya dia hadir. Seperti dia hadir di dalam diri kita. Dia itu ada, tapi tiada. Dia akan bicara ketika dia ingin bicara. Dia akan berbuat ketika dia ingin berbuat. Bukan kita yang menyuruh dia berbuat. Bukan kita yang menginginkan dia bicara. Dia akan berbicara dengan sekehendaknya. Dia akan berbuat dengan sekehendaknya. Makanya Tuhan tidak bisa kita cerna dengan pola pikir. Dia tidak ada di dalam pola pikir kita. Tapi Tuhan itu bisa berada di pola pikir kita. Tuhan itu tidak pernah ada ketika kita mencarinya. Tapi Tuhan itu akan ada ketika kita melupakan masalahnya. Ketika kita melupakan masalah dunia. Karena Tuhan sifatnya tidak mau dicampuri dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena orang yang mendekatkan dengan Tuhan itu orang-orang yang penuh dengan kesadaran. Orang yang mau melepaskan semua keluhan-keluhan di dalam dirinya. Tanpa kita sadari, tanpa kita cari-cari, dia akan hadir di dalam diri Anda. Akan sangat jelas keberadaannya. Sangat-sangat jelas keberadaan. Tuhan tidak bisa diterka-terka. Tuhan akan ada ketika kita tidak menyadarinya. Tapi ketika kita menyadarinya, Tuhan itu tidak akan pernah ada. Karena ketika kita tersadar menyadarinya, itu sudah banyak yang mengaku-ngaku bahwa aku adalah Tuhannya. Tuhan itu akan hadir ketika kita mau mengosongkan tentang jiwa kita, mengosongkan tentang pikiran dan nafsu-nafsu kita membuangkan sejenak, meletakkan sejenak, karena dia tidak mau di tempat yang kotor. Sedangkan kita kedatangan seorang pejabat aja, rumah kita walaupun buruk tetap kita bersihkan supaya terlihat rapi. Apalagi kita ingin dekat dengan Tuhan, tentunya kotoran-kotoran itu kan kita harus buangkan dulu. Kita letakkan, kita bersihkan, kita bongkar semuanya, kita bersihkan. Baru tanpa kita suruh, Tuhan itu akan hadir di dalam diri Anda. Termasuk diri kita.
Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu, doanya pasti akan dikabulkan. Apa betul seperti itu? Coba kita buktikan. Kalau orang yang mengaku dirinya sudah dekat dengan Tuhan, dekat dengan yang mencipta, itu tidak banyak permintaannya. Padahal doanya dikabulkan. Kenapa tidak banyak permintaannya? Kenapa dia tidak banyak meminta? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu, dia hanya membutuhkan sesuatu yang dia butuhkan saja. Ada sebagian orang mengatakan dekat dengan Tuhan, doanya dikabulkan, minta ini diberi, minta ini diberi. Tentunya Anda bisa menilainya, apakah begitu Tuhan menyayang hambanya? Kalau menurut saya tidak. Karena dengan diberi ini, diberi itu, dia akan lupa dengan Tuhannya. Dia senantiasa akan ingat hartanya, mempertahankan hartanya supaya jangan lepas dari dirinya. Bagaimana Tuhan mau mengabulkan permintaannya? Karena Tuhan akan memberinya, mencukupinya tanpa harus dia minta. Orang yang dekat dengan Tuhan akan dicukupi tanpa harus diminta. Jadi kalau orang yang masih mau berdoa kepada Tuhannya, meminta-minta atau mengemis-ngemis kepada Tuhannya, itu bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Itu orang yang dekat dengan nafsunya. Apa sih Mbah bisa seperti itu? Kita membicarakan ini bukan berarti saya sudah mampu, maaf ya. Tapi sesuatu yang aku harus mencarinya dengan seksama, harus mencarinya bagaimana? Apa benar ketika kita dekat dengan Tuhannya, yang tidak kita minta akan diberikan? Akan diberi sebelum kamu minta. Akan saya cukupi sebelum kamu kekurangan. Orang mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan segala kaji-kajinya, dengan segala cara. Ada yang mempelajari ini, mempelajari itu, hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Sebegitu sulitnya orang ingin dekat dengan Tuhannya. Sepertinya kok sangat sulit orang ingin dekat dengan Tuhannya. Ada yang mengatakan harus menghafal kitab yang sebegitu banyaknya, hanya ingin mengenal Tuhan. Kalau menurut saya mengenal Tuhan itu tidak begitu sulit. Tidak begitu sulit. Sangat mudah, tapi sulit untuk melakukannya. Karena hanya perlu satu kalimat saja untuk dekat dengan Tuhannya. Tidak perlu kita bilang banyak panjang lebar. Tidak perlu mengkaji ini, mengkaji itu. Karena jalan dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan itu mau dekat dengan kita. Bukan kita mencari Tuhan, tapi mau Tuhan itu dekat dengan kita. Itu hanya satu menurut saya. Baik-baiklah kamu jadi orang. Ketika kamu sudah baik, ya baiklah semuanya. Tapi kalau kamu belum baik, ya semuanya tidak akan baik. Contohnya, kalau kamu menanam pisang dengan baik, tentunya hasilnya baik. Kalau kamu berjalan dengan baik, tentunya kamu tidak akan kesandung. Kalau kamu naik motor baik-baik, tentunya tidak ditangkap polisi. Kan praktis.
Kalau kamu sudah baik-baik, tentunya kamu tidak akan menyakiti orang. Kalau kamu baik, tentunya kamu akan melakukan segala perintah Tuhan. Bagaimana kalau kamu tidak baik melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Yang ada hanya keterpaksaan. Orang menyembah Tuhan karena takut dosa. Orang menyembah Tuhan karena takut melarat. Orang menyembah Tuhan karena takut kehilangan jabatan. Orang menyembah Tuhan karena takut mati. Orang menyembah Tuhan karena takut sakit. Semuanya dikarenakan. Semuanya dikarenakan. Sembahlah Tuhan dengan keikhlasan. Sembahlah Tuhan dengan kelapangan. Sembahlah Tuhan tidak dikarenakan. Niscaya Tuhan akan datang kepadamu dan akan menampakkan diri kepadamu. Dan itu hanya kamu yang tahu. Dan saya tidak akan pernah tahu. Ketika itu sudah kamu lakukan menjadi orang yang baik-baik, dengan sendirinya kamu tahu dengan sendirinya kamu akan tahu bentuk Tuhan itu seperti apa dan rasanya seperti apa. Semuanya itu hanya kamu yang tahu. Saya tidak akan pernah tahu Tuhan, dan kamu juga tidak akan pernah tahu Tuhanku. Saya merasakan atau belum merasakannya, hanya saya yang tahu. Jadi itu tidak bisa diceritakan. Yang kita ceritakan ini bagaimana dan cara yang pernah saya lakukan, supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bentuknya, rasanya, kalimatnya, kan hanya saya yang tahu. Karena itu tidak ada di kitab manapun. Yang ada di kitab itu hanya memper-mempernya ataupun kalimat-kalimat yang harus kita tafsirkan dengan pola pikir yang jernih. Kalau kita menafsirkannya dengan pola pikir yang tidak jernih, tidak akan kita mendapatkannya.